perjalanan yang cukup jauh serta akses jalan yang kurang bagus, maka saya harus bisa memanage waktu dengan sangat baik supaya saya bisa datang ke sekolah sebelum pukul 7 pagi. Semua itu demi sebuah tugas saya jalani dengan ikhlas. Saya awali kegiatan dengan basmalah dan diakhiri dengan hamdalah. Semua lelah itu terbayarkan dengan sambutan hangat siswa dan siswi generasi negeri ini. Kemudian tak lupa, tak bosan pula, Bapak di sini menghimbau kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, saya Rahmat Subekti, Sarjana Pendidikan Islam. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Rejosari, Kabupaten Lampung Utara. Pada Lomba Jambore GTK Hebat kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang karakter building melalui LBK berdasarkan asesmen sikap. Selamat menyaksikan. Karakter building adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan atau membentuk tabiat, watak, sifat, kejiwaan, akhlak, budi pekerti insan manusia sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik. Saat ini, pendidikan di Indonesia mengalami tantangan besar, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Apabila terjadi pembulian atau perundungan di sekolah, maka dampak terhadap korban pembulian akan mengakibatkan peserta didik menjadi malas untuk ke sekolah, menjadi anak yang pemurung, dan akan terganggu mentalnya. Sementara, apabila kekerasan seksual terjadi di sekolah, maka anak akan menjadi malu serta tidak mau lagi ke sekolah. Sedangkan dampak dari intoleransi di sekolah mengakibatkan peserta didik akan mudah timbul perkelahian antar teman. Asesmen adalah penilaian terhadap sikap peserta didik yang ditunjukkan melalui perbuatannya. Penilaian sikap dilakukan untuk melihat kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan banyaknya peserta didik di sekolah, belum ada sebuah bimbingan layanan khusus untuk peserta didik karena belum ada guru yang mempunyai keahlian di bidangnya. Selain itu, guru belum mau untuk mengembangkan dirinya untuk belajar ilmu konseling, sehingga ketika ada sebuah permasalahan atau konflik antar peserta didik, mereka belum melakukan pelayanan secara utuh dan belum ada pelayanan terkait dengan penyaluran bakat dan minat peserta didik. Ini akan menjadi sebuah hambatan dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Karena kurangnya penanganan perundungan peserta didik di sekolah, maka banyak orang tua yang kurang merasa puas terhadap pelayanan sekolah, sehingga ada beberapa orang tua yang secara langsung mendatangi pihak sekolah untuk membicarakan terkait dengan perundungan yang sedang terjadi terhadap anaknya. Melalui permasalahan yang sedang terjadi saat ini, maka SD Negeri 1 Rejosari mempunyai sebuah program layanan khusus, yaitu layanan bimbingan konseling. Selain permasalahan itu, peran saya sebagai guru pendidikan Islam yang dituntut dalam pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik, juga sebagai ketua tim pencegahan dan penanganan kekerasan sekolah, serta sebagai tutor ekskul tafis. Maka sudah seharusnya saya harus mempunyai sebuah dedikasi untuk sekolah dalam pembentukan karakter peserta didik. Ketika dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah, maka menemukan beberapa tantangan atau kendala yang dihadapi. Yang pertama, yaitu mencari tim layanan bimbingan konseling yang sesuai dengan keahliannya. Yang kedua, mengatur waktu konseling kepada peserta didik. Dan kendala yang ketiga, menemukan bentuk layanan bimbingan konseling yang sesuai dengan peserta didik. Langkah pertama sebelum melakukan program layanan bimbingan konseling adalah
melakukan pengamatan berupa observasi secara langsung kepada peserta didik ketika saat pembelajaran ataupun di luar pembelajaran terkait dengan karakter mereka, dan ditemukan sebuah diagnosis awal adanya kasus saling ejek-ejekan dan pembulian secara verbal antar peserta didik. Setelah melakukan observasi, langkah selanjutnya adalah saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menindaklanjuti permasalahan pembulian yang ada di sekolah. Guna meminimalisir pembulian tersebut, maka saya meminta untuk dibuatkan tim khusus penanganan terkait pembulian di sekolah. Dan akhirnya kami beri nama Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sekolah atau disingkat TPP-PKS. Setelah dilakukan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sekolah, maka kami membuat beberapa program layanan bimbingan konseling. Program layanan bimbingan konseling yang pertama adalah layanan bimbingan mediasi. Bimbingan ini diselesaikan menggunakan segitiga restitusi dengan tujuan peserta didik yang melakukan kesalahan dapat menyadari kesalahannya. Layanan ini dilakukan tercatat melalui buku kasus dan melalui catatan digitalisasi SID. Program layanan bimbingan konseling yang kedua adalah layanan bimbingan konseling penyaluran. Layanan ini dilakukan untuk menyalurkan minat dan bakat peserta didik yang mereka miliki sehingga dapat menciptakan sebuah prestasi untuk dirinya. Program layanan bimbingan konseling yang ketiga yaitu ruang sharing. Ruang sharing ini dikhususkan untuk peserta didik yang ingin sharing terkait dengan permasalahan pribadi seperti permasalahan dengan teman dan permasalahan keluarga. Peserta didik mendatangi ruang sharing dan membuat jadwal konsultasi kepada tim layanan bimbingan konseling. Program layanan bimbingan konseling yang keempat adalah Duta Anti Bullying. Duta Anti Bullying bertugas mengajak teman-teman untuk tidak saling mengejek dan saling menyayangi. Mereka juga membuat poster Stop Anti Bullying dengan tujuan sebagai iklan secara media visual yang berisi tentang bahaya dan dampak bullying. Dari bullying adalah mempunyai rasa yang takut dan gelisah. Saya, Raisa Kanza Syafira, kelas 6A, Duta Anti Bullying. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari asesmen sikap berupa rapot bimbingan konseling. Proses asesmen sikap peserta didik melalui penilaian sikap sehari-hari peserta didik baik saat jam pembelajaran ataupun di luar jam pembelajaran dengan melibatkan semua guru kelas dan guru mata pelajaran. Kemudian hasil dari diskusi terkait nilai sikap peserta didik ini akan dibuatkan rapot bimbingan konseling sehingga hasilnya akan dibagi kepada peserta didik dan disampaikan kepada orang tua peserta didik dengan harapan bisa menjadi sebuah peningkatan dalam pembentukan karakter peserta didik. Rapot bimbingan konseling ini tercatat di dalam catatan digitalisasi SID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan saya Ratu Esyakila dari kelas 5B. Alhamdulillah, semenjak adanya layanan BK, saya bisa menyalurkan bakat saya di bidang karate dan bisa menjadi juara 2 tingkat kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun nama saya Aidil Sudiata, mengajar di kelas 6A, teman sejawat dari Bapak Rahmat Subekti. Dengan adanya layanan bimbingan konseling ini sangat membantu dalam pembentukan karakter peserta didik, serta membantu dalam memecahkan konflik antara peserta didik. Semoga layanan bimbingan konseling ini terus istiqomah melakukan program
programnya.